Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah, melanjutkan pembahasan kita tentang kitab Al-Ushul Tsalatsah, dan kita sudah sampai pada dalil dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari hadis Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam tentang tingkatan agama Islam. Sudah kita sebutkan beberapa dalil dari Al-Quran sebelumnya tentang tingkatan Islam, yaitu bahwa agama Islam ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah Islam, kedua adalah iman, dan yang paling atas adalah ihsan. Kita akan sebutkan dalil dari sunnah pada kesempatan ini insyaallah ta'ala. Kita berharap kepada Allah, Allah ta'ala mudahkan kita dalam memahaminya. Juga semoga Allah ta'ala berikan hidayah dan taufik kepada kita untuk mengamalkannya. Dalil dari sunnah, dari hadis, bahwa tingkatan agama kita ada 3 adalah dalil yang dikenal dengan hadis Jibril, yang terkenal dari Umar radhiyallahu anhu. Dalil dari as-sunnah, maksudnya dalil tentang tingkatan agama kita 3 itu, Islam, iman, dan ihsan, adalah dalilnya adalah hadis Jibril yang terkenal dari Umar radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu berkata, "Bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, idh tala'a alaina rajulun." Ya. Ketika kami duduk-duduk bersama di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang kepada kami. Syadidu bayadis thiyab, syadidu sawadi sya'ri, la yura alaihi atharus safar. Laki-laki yang datang itu pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam, dan tidak nampak padanya bekas safar. Iya. Jadi baina nahnu julusun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kami duduk-duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini kebiasaan mereka para sahabat. Para sahabat itu mereka sering sekali berkumpul di sisi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam di masjid. Mereka belajar mengambil ilmu, kemudian mendengarkan jawaban-jawaban yang dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari beberapa pertanyaan.
yaitu kebiasaan sahabat. Mereka mengelilingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk belajar. Ya, maka generasi terbaik ini ini menjadi contoh bagi kita ya supaya kita tidak jauh-jauh dari para ahli ilmu. Ya supaya kita dapat mengambil manfaat dari ilmunya dan kita bisa mendengar ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada ahli ilmu tersebut sehingga dia ahli ilmu tersebut menjawab dari pertanyaan tersebut. Ini kebiasaannya para para sahabat. Ya tiba-tiba masuk kepada mereka seorang dari pintu. Ya, orang ini pakainya sangat putih, rambutnya sangat hitam. Ya, maksudnya orang tersebut adalah Jibril alaihi salam. Ya, Jibril ini rubah bentuknya ya dengan ya bentuk seorang laki-laki dan dia tidak datang kepada para sahabat dengan bentuk malaikatnya. Ya, tidak datang kepada para sahabat dalam bentuk asli sebagai malaikatnya. Jadi Jibril datangnya ya dengan merubah bentuk menjadi seorang laki-laki. Kenapa Jibril datang kepada para sahabat itu tidak dalam bentuk ya aslinya sebagai malaikat? Karena para sahabat itu atau keumuman manusia itu tidak akan mampu untuk melihat bentuk aslinya sebagai malaikat. Ini tidak mampu. Ya, jadi Jibril merubah bentuk itu supaya bisa dilihat oleh para hadirin. Ya, supaya mereka mampu untuk melihatnya. Sedangkan kalau datangnya dalam bentuk malaikat yang asli, ya maka ini Jibril tidak akan malaikat tidak akan mampu melihat Jibril alaihi salam dan malaikat-malaikat yang lainnya pun seperti itu. Nah, ada pelajaran di sini, khotifillah, dari kitab Fathul Qawiyil Matin fi Syarhil Arba'in wa Tatimmatil Khamsin yang ditulis oleh Syekh Abdul Muhsin Al Badr hafizahullahu taala. Di antara faidah hadis ini beliau annal malaikata tatahawwalu an khilqatiha. Ya bahwasanya malaikat itu bisa berubah dari bentuk aslinya ta'ti bi ashkalil adamiyin. Ya, dia datang dengan bentuk manusia. Walaysa fi hadza dalilun ala jawazi dalil. Ini dalil oleh yang di zaman ini. Jadi merubah bentuknya malaikat ke manusia ini bukan berarti bolehnya acting. Ya, nanti khawatir ada di antara manusia itu memakai dalil ini boleh acting. Ya, karena malaikat aja berubah sebagai manusia. Ya. Malaikat merubah ya sebagai manusia, merubah diri sebagai manusia dengan kekuasaan Allah. Itu karena manusia itu tidak akan mampu melihat malaikat langsung dalam bentuk aslinya. Ya. Kemudian kata Syekh, fa innahu naw'un minal kadzib. Ya. Maka acting itu adalah bagian dari kedustaan. Wa ma hasala lil Jibril fa huwa bi idznillah wa qudratihi. Apa yang terjadi pada malaikat Jibril yaitu dengan izin Allah dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Ini pelajaran yang penting. Ya, acting itu adalah perkara yang dusta dan dusta itu diharamkan oleh syariat kita. Ya, maka dalam hadis ini bukan berarti sebagai dalil bolehnya acting. Ya, nanti ada manusia mengatakan, ya, buktinya dalil
hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang panjang ini, yang Jibril datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dengan bentuk aslinya, tapi datang dengan bentuk merubah diri sebagai manusia. Oh, ini berarti boleh acting? Tidak, ya, bukan berarti boleh acting. Malaikat Jibril datang kepada para sahabat itu karena para sahabat tidak akan mampu melihat bentuk asli Jibril alaihissalam, bukan dalam rangka acting. Ya, maka ini tidak bisa dijadikan dalil ya bolehnya acting. Acting ini haram, ya, karena dusta, bagian dari dusta. Ya, maka kita juga jangan mau dibodohin, jangan mau ditipu. Ya, jangan nonton sinetron, ya jangan nonton ya sinema-sinema. Itu adalah kedustaan, ya. Kita mau saja ditipu. Kemudian ikhwati fillah, ya, malaikat ini itu syadidu bayadhi thiyab. Ketika datang kepada para sahabat itu pakaiannya sangat putih. Syadidu sawadi syar. Rambutnya sangat hitam. La yura alaihi atharus safar. Tidak ada padanya bekas dari safar. Ya, ini yang membuat para sahabat heran. Kenapa mereka heran? Ya, karena Jibril ini, orang ini yang datang kepada para sahabat, itu mereka tidak mengenalnya. Ya, tidak mengenalnya, menunjukkan bukan ahlul Madinah, bukan penduduk Madinah. Ya, karena tidak mengenalnya mereka. Satu pun tidak ada yang mengenalnya. Kalau tidak kenal, berarti bisa jadi orang ini adalah orang yang sedang safar. Ya, dari tempat yang jauh safar ke Madinah. Tapi mereka juga heran. Kalau seandainya safar, itu ada bekas safarnya, tanda safarnya, misalnya pakaiannya lusuh, ya, rambutnya berdebu. Tapi di sini pakaiannya ya syadidu bayadi thiyab. Ya, pakaiannya sangat putih. Ya, syadidu sawadi syar dan rambutnya pun sangat hitam. Ya, tidak ada bekas safar, tidak berdebu rambutnya, kemudian pakaiannya juga tidak lusuh seperti itu. Ini yang membuat para sahabat heran. Wala ya'rifu minna ahadun. Ya, di antara kita tidak ada seorang pun yang mengenalnya, kata Umar radhiyallahu anhu. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia duduk dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, duduknya sebagai duduk di sini, ya duduknya seorang yang belajar kepada gurunya. Ya. Jadi ada adab yang diperhatikan oleh Jibril alaihissalam ketika menghadiri majelis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yes, dia duduk sebagai duduknya orang yang belajar di depan gurunya. Asnada, kemudian faasnada rukbaila rukbatayhi. Lalu Jibril yang menempelkan kedua lututnya dengan lutut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya adalah sangat dekat sekali. Ini diantara penuntut ilmu, ya berusaha mencari tempat yang dekat dengan gurunya. Ini adab, ya adab. Kemudian tadi juga ketika hadir di majelis ilmu, perhatikan pakaian. Ya, Jibril ketika datang syadidu bayadhi thiyab. Pakaiannya sangat putih. Kemudian juga penampilan. Ya, syadidu sawadi syar. Ya, sangat hitam rambutnya. Maka ketika menuntut ilmu, perhatikan diri kita, pakaian kita. Ya, ini sebagai adab. Kemudian duduknya dekat dengan ya dengan guru, ya dengan al-muallim. Wa wada'a yadayhi ala fakhidaihi. Ya, Jibril meletakkan kedua tangannya di atas paha Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yaitu fakhidain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Syekh Saleh Al Fauzan hafizahullah taala. Jibril meletakkan tangannya di atas paha Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian ikhwati fillah, faqala, ya setelah itu Jibril bertanya, ya Muhammad, ya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Kabarkan kepadaku tentang Islam. Ya, di sini dipanggil dengan panggilan ya Muhammad, dengan namanya. Ya, ini bukan kebiasaan para sahabat. Ya, yang biasa mengatakan dengan atau memanggil nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan namanya adalah Arab Badui, ya, atau orang Badui, ya, orang dari kampung biasanya. Ya, sehingga Jibril datang kepada sahabat itu, dia melakukan ini supaya disangka sebagai Arab Badui. Ya, karena Nabi biasa dipanggil dengan Rasulullah atau ya Nabi, seperti itu. Kalau Arab Badui menyebutkan namanya. Kemudian kabarkan kepadaku tentang Islam. Maksudnya jelaskan kepadaku makna Islam. Nabi SAW menjawab, qala al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Ya, ketika Jibril bertanya, ya, kabarkan kepadaku tentang Islam, jelaskan kepadaku makna Islam. Nabi menjawab, Islam adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Engkau mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan berhaji ke Baitullah jika engkau mampu mengadakan perjalanan kepadanya. Ya, Nabi di sini menyebutkan rukun-rukun Islam, ya, yang harus memang ada. Ya, apabila rukun Islam ini terwujud, ya, terrealisasi dan ada, maka terwujud juga keislaman seseorang. Ya, sedangkan selebihnya dari perkara-perkara yang lain itu adalah penyempurna keislaman. Ya, jadi rukun Islam ini memang harus ada pada setiap orang. Sedangkan yang lainnya yaitu penyempurna dari Islam. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mencukupkan diri menjelaskan rukun Islam saja. Ya, karena setiap kali jawaban yaitu ringkas, maka lebih mudah untuk dipahami oleh pelajar, oleh murid, oleh pendengar. Ya, jadi setiap jawaban itu ringkas, maka itu lebih dipahami oleh yang belajar dan oleh yang mendengar. Lebih dipahami, lebih mudah dihafal dan dipahami. Ya. Berbeda dengan seandainya jawaban itu panjang. Ya, kalau jawabannya panjang terkadang itu permasalahannya bercabang di pikiran para hadirin atau di pikiran para murid. Ya, barangkali ya kebanyakan mereka kalau jawabannya panjang itu tidak bisa memahami kesalahan tersebut, ya tidak bisa memahami jawaban tersebut. Ya, ini dalil menunjukkan orang yang ditanya hendaknya sengaja untuk meringkas semampunya. Ya, kalau kita menjadi guru, ya berusaha meringkas pelajaran tersebut semampunya. Ya, dan meringkas sesuatu yang darurat, yang penting. Ya. Wa illa fal Islamu aktsaru min dzalik. Ya. Padahal jika tidak, maka sungguhnya Islam itu lebih daripada rukun Islam. Jadi rukun Islam ini hanya rukun saja. Ya, sedangkan Islam itu banyak. Selain rukun Islam ada yang lainnya, ada jihad, ada menuntut ilmu, ada ya masalah-masalah yang lainnya dari fikih-fikih ibadah, fikih-fikih muamalah, ya tauhid dan yang lainnya. Jadi Nabi meringkas ini supaya para hadirin itu bisa memahami dan bisa menghafalnya. Ya, ini semua adalah rukun-rukun Islam, tiang-tiangnya yang Islam ya berdiri di atasnya. Ya, jadi
ketika Jibril bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Islam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawabnya dengan rukun Islam, ya, dengan rukun Islam. Lalu Jibril mengatakan apa? Sodakta, engkau benar. Subhanallah. Jibril yang bertanya, Nabi yang menjawab, kemudian Jibril yang membenarkan. Ya, ini yang menambah sahabat pada heran. Ya, sudah dia bukan penduduk Madinah, ya karena tidak ada yang mengenalinya, juga bukan musafir karena tanda-tanda safarnya tidak ada. Ya. Kemudian bertanya, dia juga yang membenarkan. Ini tambah heran lagi para sahabat. Kata sahabat apa? Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Kami pun heran kepadanya. Dia bertanya, dia yang membenarkan. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya dia membenarkan jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan bahwasanya dia itu memiliki ilmu. Dia tahu jawabannya. Wa annahu la yas'alu su'ala jahilin. Dia tidak bertanya dengan pertanyaan orang yang tidak mengetahui, orang yang bodoh, tidak. Dia bertanya karena dia tahu. Ya. Dalilnya apa? Yang menunjukkan hal itu apa? Karena dia mengatakan sodakta, engkau benar. Ini menunjukkan bahwasanya annau alimun falimada yas'alu. Ini menunjukkan bahwasanya dia mengetahui, tapi kenapa dia itu bertanya, yang membuat para sahabat heran. Iya. Kenapa Jibril bertanya sesuatu yang sudah dia ketahui? Antara pelajaran ikhwatifillah itu di akhir hadis nanti. Di akhir hadis nanti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda apa? Atakum yu'allimukum dinakum. Ya. Jadi kata Nabi SAW, fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Di bagi kita mengajarkan orang itu tidak perlu kita langsung menjawab. Bisa jadi dengan pertanyaan kita ketika kita hadir di majelis ilmu dan kita tahu jawaban dari pertanyaan kita, tapi kita lontarkan pertanyaan ini kepada ustadz atau kepada ulama, sehingga ulama itu menjawabnya padahal kita tahu jawabannya. Itu seolah-olah kita yang bertanya karena kita sudah tahu jawabannya, seolah-olah kita sedang mengajarkan orang lain. Ini makanya jangan pelit-pelit bertanya dalam masalah perkara yang sudah tahu pun. Tidak mengapa kita tanya, supaya para hadirin, barangkali di antara para hadirin itu tidak permasalahan, maka pertanyaan kita kepada guru kita kemudian dijawab oleh guru kita, yang menunjukkan yang orang lain dengan pertanyaan kita. Ya Allah, maka kita bertanya walaupun permasalahan itu ketahui. Kemudian ikhwatillah, setelah menjawab Islam, Jibril bertanya lagi, fa akhbirni anil iman. Kabarkan kepadaku tentang iman. Ada keluar ya, enggak, afwan. Jadi Jibril bertanya lagi tentang keimanan. Lalu Nabi SAW menjawab, antu minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir. Engkau beriman kepada takdir yang baiknya, yang buruknya. Nabi SAW di sini menyebutkan rukun iman yang 6. Setelah
menyebutkan rukun Islam. Ya, setelah menyebutkan rukun Islam. Ya, sesungguhnya Islam ya atau Islam dan iman ini itu saling berkaitan. Oleh karena itu, ya, oleh karena ini yaquluna ya para ulama mengatakan innal islama wal imana minal asma'il lati idza jitama'at iftaraqat. Kata para ulama, sesungguhnya lafaz Islam dan lafaz iman adalah termasuk yang apabila dia terkumpul dua lafaz ini maka maknanya berbeda. Wa idzan faradat ijtama'at, dan apabila lafaz iman dan Islam itu bersendirian, terpisah, maka maknanya berkumpul. Ya maknanya itu sama. Yadkhulu ba'duha fi ba'din. Ya, ketika lafaz itu disebutkan berpisah, maka masuk sebagiannya kepada sebagian yang lain. Keduanya iman dan Islam ini mutalaziman, ya saling berkaitan. La yanfaqu ahaduhu 'anil ar, tidak berpisah salah satunya dari yang lainnya. Di lafaz Islam dan iman, apabila disebutkan lafaz Islam saja masuk ke dalam iman. Apabila disebut lafaz iman saja maka masuk ke dalam Islam. Namun apabila lafaz ini digandeng seperti hadis ini, Jibril bertanya tentang Islam, kemudian bertanya tentang iman, dan di sini disebutkan iman dan Islam dan iman, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawabnya iman adalah amalan-amal zahir, sedangkan Islam adalah amalan amal zahir, kemudian iman adalah amalan-amalan din. Seperti itu. Jadi dua nama yang apabila berkumpul lafaznya berbeda maknanya. Namun apabila lafaznya bersah, maknanya satu, seperti itu. Sama seperti fakir dan miskin. Ya, fakir dan miskin. Apabila disebut kedua namanya fakir miskin nama memiliki makna. Apabila disebutkan fakir atau miskin saja masuk sebagai kepada sekian yang maknanya. Kemudian ikhwanillah, setelah itu Jibril bertanya, "Fakbir anil ihsan." Kabarkan pada aku tentang ihsan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, adalah kau beribadah kepada Allah. Ya, ibadah kepada Allah. Di sini bukan kau ibadah pada Allah melihat, dan apabila kau tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Ya, ini kan sudah bahas. Bahwasanya orang beribadah kepada Allah di atas musyahadah dan di atas keyakinan, seolah dia melihat Allah Ta'ala. Aku satu yang kan dua adalah dia beribadah pada Allah. Yes, hanya putus-putus. Hmm. Yes. Hmm. Jadi ihsan itu ya, ada dua kata yang sudah kita pelajari. Pertama, ya, kita beribadah kepada Allah seolah kita lihat Allah Azza wa Jalla. Ya, dan keyakinan dan hati kita sehingga seolah kita melihat kita kepala kita sendiri. Namun apabila kita tidak mau beribadah kepada Allah dengan tingkat ihsan paling ini, kata ihsan yang kedua yaitu bisa diawal oleh Allah Taala dimanapun kita ya, berada dan apapun kita lakukan Allah Taala ya Allah Taala tahu. Kemudian setelah itu
Nabi SAW menjawab pertanyaan Jibril tentang ihsan. Jibril bertanya lagi, kemudian bertanya lagi, Pak Akhbirni Aisyah, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Suara anak jelas kok. Nanti kabarkan loh, jelas. Ya, jadi ini waktu saya, Jibril sekarang bertanya pada anak tentang hari kiamat. Yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjamal ulu bi alaminasil. Ya, orang yang ditanya itu lebih mengetahui daripada yang bertanya. Artinya hari kiamat itu dia tidak mengetahui. Ya, dan Jibril pun bertanya itu tidak mengetahuinya. Lihat, malaikat yang maka Allah yang terbaik di kalangan manusia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan maka Allah terbaik dari kalangan malaikat yaitu Jibril alaihi salam, ya, itu tidak mengetahui hari kiamat kapan terjadi. Ya, lalu ada orang di masa sekarang jauh derajatnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jauh derajatnya Jibril alaihissalam, itu mengetahui kiamat akan terjadi di tahun sekian, ya, di waktu ini dan waktu itu. Ya, maka kita sebagai kaum muslimin, ya, wajib untuk tidak percaya, ya, bahkan wajib harus menentangkan orang tersebut, ya, jangan percaya sedikit, karena malaikat Jibril Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak akan atau tidak tahu kapan hari kiamat itu jadi, ya, yang tahu tentang hari kiamat terjadinya Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia bertanya lagi, "Fa'akhbirni an ya, kabar kepada tentang tanda-tanda hari kiamat, ya, tentang tanda kiamat." Nah, tanda-tanda tahu kan Allah Ta'ala di sini disebutkan dua dua tanda, ya, dua tanda. Yang pertama adalah antal amat robbata, itu seorang budak melahirkan majikan, ya, seorang budak melahirkan majikan, ya, maksudnya adalah dia kan di akhir zaman akan punya kawanan, ya. Maka banyak orang yang dia menguli para budak wanita, sehingga para budak wanita itu melahirkan anak-anak perempuan. Iya, iya, suara jelas ya. Jadi tanda yang pertama tali amrobbah, tanda kiamat jadi itu budak perempuan melahirkan majikannya sendiri. Maksudnya ketahuilah di akhir zaman itu banyak terjadi tawanan, ya, tawan yang ditawar oleh kaum muslimin, sehingga seseorang itu menggali budak perempuan, sehingga budak perempuan yang hamil dan lahirkan, ya, anak-anak perempuan. Otomatis anak-anak perempuan ini yang lahir oleh budak perempuan tersebut, dia otomatis menjadi anak-anaknya, dia mereka otomatis dia ada jadi jika ibunya sendiri sebagai wanita seperti ini. Atau dua yang lain kata lama, yaitu an yasu'al watakunu albintu karena
Sayyidun miha. Iya, di akhir menit banyak jadi 2 rakaat sampai seorang anak perempuan ini seolah sebagai majikan ibunya diri. Jadi 2 makna yang dimaksud tanda kiamat itu. Iya, subhanallah. Isinya di sini, masya Allah. Ya, yang jelas ya, kawan. Iya, jadi seperti ini tanda pertama hari kiamat terjadi. Tanya ada seorang muda melahirkan majinnya si. Kemudian tanda dua yang Rasulullah SAW sebutkan, wantar fal ala ala al-atana asyiyatawana filnya. Kalau melihat orang tidak alaski serta tidak berpakaian di pengembar kambing itu saling berlomba meninggikan munat. Ya, jadi hari kiamat banyak nanti yang orang skip mediknya. Ya, sehingga mereka membangun istana-istana, membangun gedung-gedung cakangnya tinggi. Ya, sudah sedikit waktu ya. Kemudian setelah itu Usman telah pada kemudian Jibril pergi, kemudian ya, mau yang laka tawar kali kemudian Nabi kata padaku, dia Umar, tadri saya wahai Umar, tahukah siapa yang bernyata tersebut? Itu aku mengatakan Allah wa Rasuluhu a'lam. Ya, aku mengatakan Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. In ujriku tam yu'limukum dikum. Sungguh dia ada Jibril datang pada kalian untuk mengajarkan agama agama kalian. Ya, dalam hati ini ada beberapa permasalahan. Pertama, bahwanya agama itu ada tingkatan ilaman dasar setingkatan itu lebih tinggi dan sebelumnya. Tiap tingkatan itu memiliki rukun, memiliki rukun. Ada rukun Islam, rukun iman, dan ihsan itu rukun satu. Kalau rukun Islam adalah rukun iman Adam, dan rukun satu. Kemudian permasalahan kedua, iya, ini ada cara mengejar soal jawab. Iya, ada cara mengajar soal. Kemudian orang yang tidak mengetahui sesuatu dari jawaban, dia harus mengatakan Allahu alam, sebagaimana yang jadi dari amal ya. Mama ketika ya, tentang 40 permasalahan ya, tapi ya, mama itu hanya menjawab 6 permasalahan ya. Jadi mama bertanya 40 masalah, tapi yang dijawab Malik hanya masalah saja. Kemudian saat pertanyaan Imam Malik menjawabnya lah, saya tidak tahu. Ya. Lalu orang yang banyak itu kata, Anji minada wa dasar atabatu wa taqulu ladri, yang berdiri ngomong kepada Malik, saya datang dari tempat ini itu. Saya far, saya membuat lelah keraan. Ya. Lalu kau mengatakan lari, Imam apa jawabannya? Ikarahata. Ya, ulangilah, naik lagi darah. Wal ila balad jami, engkau balik ke negeri asmu. Waktu hentakkan pada mereka yang jumpa ya satu malik fakuladri, akan kepada orang yang membayarmu ya bertanya bagi Malik, tapi Malik mengatakan ladri, tahu ya. Ini menunjukkan ya bagi seorang apabila dia mengetahui jawaban ya dalam perkara syiat dia mengatakan ladri ya.
walaupun ada seorang ulama. Jadi kalau ada ulama kita tentang suatu dan tidak tahu mengatakan ada atau Allah, ini bukan aib ulama tersebut. Ya, atau tersebut kita tidak terjawab, ini bukan, ya, bisa dia jawab adri Allah, Allah bimawi, ini bukan. Ya, memang tidak, kalau dia awal sesuatu yang tidak, maka menyetal dia beban diri. Ya. Dan kalau besar dekat pada Jil menjadi Jibril ketika ditanya Khubirni nisah kapan kebaku dan tadi kiat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab bal ana bi alam saya. Orang yang dia tidak begitu dia mengetahui pada yang bertanya. Kemudian diukuran kuatillah kepada, ya, di dalam hadis ini ada para penuntutmu. Ya, Jibril itu saya malaikat duduk hadap Rasulullah SAW, menempelkan kedulutan kepada dua walut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian meletakkan ke tangan di paha Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan di pahanya sendiri. Ya. Kemudian tanya, kenapa sendiri? Ya, tujuan Jibril ada mengarahkan sebagaimana mereka beradab terhadap para ulama, memiliki adab terhadap, ya, ahli ilmu, ketika belajar dianya juga duduk di bawah, kemudian penampilan yang rapi, ya, dengan penampilan rapi. Kemudian kelima pasalnya, ya, penjelasan sebagian harian ini dalam sini bukan bukan itu tanya bawahnya di akhir kata hayam itu banyak pada kita melakukan makannya sendiri. Ya. Sekian ulama mengatakan maksudnya para budak ini mereka jika sendiri itu banyak jadi, ya, kedurhakaan, banyak jadi durhaan seolah wanita itu memperbudak ibunya sendiri, menyuruh dengan suka hati, ya, perlakuan ibu seperti budak. Nah, ini tanda kiamat itu sudah menyaksikan, ya, di hadi miskin kita. Ya, maka kita harus biarkan akan ada, ya, supaya kepada orang ayah ibu itu sing mendukung, ya, suami saling dukung, ya, tidak boleh apa, tidak boleh dibiarkan apabila penyimpangan ketika anak dua kepada ibunya, suaminya saja, atau ketika anak kakak kepada ayah ibu diam saja, ya, tidak boleh. Nah, ini yang kita sampaikan, ikhwanillah, ya, terus suaranya putus, mungkin daerah ada yang bertanya, silakan saja, ya, Kak, anak sekian lah pada ditanya, kok tidak ada. Ya, jika tidak ada, anak kita akhiri dengan doa. Subhanakallah bihamdik, syalla la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.